Halo Brody, apa kabar? Keuangan aman? Celengan ayam masih anteng kagak kalian congkel kan? Uhuy. Semoga kalian sekeluarga selalu dalam keadaan yang baik, keuangan selalu aman, lancar, dan jaya selalu dong ya. Masa kagak? Amin. Balik lagi nih dengan admin Mabestek. Tentunya masih ingat dong dengan semboyan kita-kita ini bahwa smartphone terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Setuju? Nah, oleh karena itu kali ini saya sudah membuat 7 daftar smartphone terbaik di harga 1 jutaan yang memiliki fitur lengkap, performa bagus, kapasitas baterai dan storage besar, dan yang pastinya memiliki kualitas kamera yang cakep. Ya intinya sih daftar HP 1 jutaan dengan spek dan kualitas seimbang gitu deh. So, berikut 7 daftar smartphone terbaik di harga 1 jutaan versi Mabestek. Yang pertama ada Redmi 15C. Smartphone imut yang pastinya nyaman banget buat dipakai seharian karena memiliki keseimbangan untuk menunjang segala aktivitas kalian. Layarnya memakai panel IPS LCD seluas 6,9 inci, 120 Hz super mulus, kecerahan puncak mencapai 810 nits, dan screen to body rasionya 81,8%. Yang paling gokil dari smartphone ini adalah kapasitas baterainya yang super jumbo sebesar 6000 mAh dan sudah disupport dengan 33 watt wired fast charging, 0 ke 50% butuh waktu 28 menit, dan sudah tersedia juga 10 watt reverse wired. Lengkap banget deh, gokil! Untuk bagian kameranya terbilang sudah cukup banget lah ya, dengan kamera utama yang memiliki resolusi sebesar 50 megapiksel, mampu merekam video 1080p 30 fps. Sementara untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel yang juga mampu merekam video 1080p 30 fps. Tidak ketinggalan pada sektor performanya, smartphone ini memakai chipset MediaTek Helio G81 Ultra, fabrikasi 12 nanometer. Memiliki opsi RAM sebesar 6GB untuk internal storage 256GB atau RAM 8GB untuk internal storage 256GB. Selain mendukung sistem Android versi 15, Redmi 15C ini juga sudah memiliki fitur NFC, rating IP64, dan juga USB Type-C 2.0. Berikut spesifikasi smartphone-nya dan informasi harganya saat video ini dibuat. Skuy! Yang kedua ada smartphone dari Samsung nih gengs, yaitu Samsung Galaxy A07 4G. Layarnya memakai panel IPS LCD seluas 6.7 inci 90 Hz yang cukup mulus. Kecerahan puncaknya mencapai sekitaran 450-an nits dan screen to body rasionya 83.6%. Sementara untuk dapur pacunya memakai chipset MediaTek Helio G99 yang juga disupport dengan pilihan RAM sebesar 4GB dengan interval storage 64GB atau 4GB dengan internal storage 128GB. Lanjut pada bagian kamera utamanya memiliki konfigurasi 50MP wide dan 2MP untuk depth yang menurut saya sih kepake nggak kepake. Sedangkan pada kamera selfie-nya juga sebesar 8MP, sudah cukup banget lah untuk mengabadikan setiap momen berharga kalian saat di acara sound horek. Lanjut pada sektor suplai daya, smartphone ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan support fast charging 25 watt. Namun perlu diingat dengan baik bahwa smartphone ini belum menyediakan NFC ya. Nope. Tapi untuk fitur yang lain, smartphone ini sudah cakep kok. Memiliki IP rating IP54, USB Type-C 2.0, Samsung Knox Fold, fingerprint side mounted, sudah Android 15 One UI 7 dengan jaminan update up to 6 tahun. Gokil, gacor banget dah sekalipun tidak ada NFC-nya. Berikut spesifikasi smartphone-nya dan informasi harganya saat video ini dibuat. Skuy! Yang ketiga ada smartphone dari Tecno yaitu Tecno Spark Go 2. Smartphone ini hadir dengan tampilan yang cukup slim, clean, dan modul oval pada kamera belakangnya itu loh, membuat desain dari Tecno Spark Go 2 ini nampak keren parah, tidak kunjung bosan buat dipandangin tiap hari.
Layarnya memakai panel IPS LCD seluas 6,67 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 120 Hz, super mulus. Dan pastinya sudah memanjakan mata banget ini mah. Gokil! Lanjut pada sektor kameranya, kamera utamanya single sebesar 13 megapiksel wide f/1,8, 27 mm dan memiliki PDAF. Untuk fiturnya standar ya, memiliki dual LED flash HDR, mampu merekam video sampai 1080p 30 fps, dan untuk kamera selfie-nya, terdapat punch hole yang tersemat untuk 8 megapikselnya. Lalu dapur pacunya disupport dengan chipset Unisoc T7250 fabrikasi 12 nanometer. Fitur lainnya ada IP64, drop resistant up to 1,5 meter, dual speakers, USB Type-C 2.0, fingerprint side mounted, dan tersedia infrared port. Tapi lagi-lagi sayangnya, sama dengan Samsung Galaxy A07 4G tadi, smartphone ini tidak memiliki NFC. Duh, sayang serbu sayang ya. Berikut spesifikasi smartphone-nya dan informasi harganya saat video ini dibuat. Skui! Lalu yang keempat ada smartphone dari Kingfisher, yaitu Infinix Smart 10 Plus. Smartphone ini juga memakai layar IPS LCD berukuran 6,67 inci, resolusi HD+, refresh rate mencapai 120 Hz, ditambah lagi dengan touch sampling rate-nya yang mencapai 240 Hz, dan masih ditambah pula dengan tingkat kecerahan maksimalnya yang mencapai 700 nits. Wih, super duper mulus ini mah. Lalu untuk dapur pacunya disupport oleh chipset Unisoc T7250 fabrikasi 12 nanometer. Tersedia pilihan RAM 8GB dengan internal storage 128GB dan tersedia fitur extended RAM hingga 8GB. Unik sekaligus sayangnya, Infinix Smart 10 Plus ini hanya dilengkapi dengan kamera utama dan kamera selfie dengan resolusi yang sama, yakni sama-sama hanya 8 megapiksel saja dengan tambahan 2 megapiksel depth. Uniknya di mana? Nah, inilah letak keunikannya. Sekalipun hanya memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel saja, terlebih itu merupakan keunikan yang pertama. Keunikan kedua adalah keduanya bisa mendukung perekaman video 2K 30 fps loh. Di sebelah punch hole dapat muncul dynamic bar, sebuah animasi kotak melengkung yang dapat memunculkan notifikasi dan informasi secara real time. Sementara pada sektor daya, baterainya memiliki kapasitas sebesar 6000 mAh. Jumbo banget kan kapasitas baterainya? Tapi sayangnya fitur fast chargingnya hanya 18 watt dong. Duh, gimana ya? Admin mau ketawa tapi lupa caranya. Nggak ada bro, nggak ada dong, iya dong. Tapi mengingat ini adalah smartphone kelas entry level, maka ya wajar saja lah jika diberikan spesifikasi lumayan absurd, tapi tetap jempolan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lanjut pada sektor perfituran, smartphone ini sudah dilengkapi dengan USB Type-C 2.0, IR blaster, jack audio 3,5 mm, fingerprint side mounted, IP64, dan speaker stereo. Berikut spesifikasi smartphone-nya dan informasi harganya saat video ini dibuat. Skui! Kemudian yang kelima ada smartphone dari Poco, yaitu Poco M7. Smartphone ini juga memakai layar IPS LCD ukurannya 6,9 inci, beresolusi Full HD Plus yang mendukung refresh rate hingga 144 Hz, untuk tingkat kecerahannya mencapai 700 nits, serta dilengkapi dengan sertifikat TÜV Rheinland, yaitu sebuah lembaga pengujian dan sertifikasi dari Jerman yang memeriksa kualitas, keamanan, dan kenyamanan layar smartphone. Gacor benar ini gengs, cocok banget buat nonton, main game, atau scrolling, pasti super mulus. Lanjut pada sektor performa. Sudah disupport oleh chipset Qualcomm Snapdragon 685, fabrikasi 6 nanometer. Lalu untuk pilihan RAM dan internal storage-nya ada dua opsi, yaitu RAM 6GB dengan internal storage 128GB atau 8GB dengan internal storage 256GB. Performa ngebut dari chipset Qualcomm Snapdragon 685 sudah ditopang baterai super duper jumbo sebesar 7000 mAh dengan teknologi silikon karbon lithium ion. Sudah disupport juga pengisian daya sebesar 33 watt dan sudah tersedia pula 18 watt reverse wire. Untuk sektor fotografinya didukung kamera utama sebesar 50 megapiksel wide yang mampu merekam video 1080p 30 fps dan kamera selfie 8 megapiksel wide yang juga mampu merekam video 1080p 30 fps.
Beberapa fitur pendukung lain juga sudah siap membantu produktivitas kalian sepanjang hari, yaitu mencakup rating IP64, tahan air dan debu, Bluetooth versi 5.0, tersedia infrared port, stereo speaker, 24 bit 192 kHz high-res audio, fingerprint side-mounted, USB Type-C 2.0 dan tentu saja sudah ada NFC. Intinya sih smartphone ini nyaris sempurna. Fiturnya melimpah, performanya dapat diandalkan, kualitasnya bagus, dan pastinya harganya cuma 1 jutaan saja. Wih, untung banyak deh kalau beli smartphone ini, keren dan ngacir banget speknya. Pokoknya smartphone yang satu ini rekomen banget deh buat kalian gengs. Berikut spesifikasi smartphone-nya dan informasi harganya saat video ini dibuat. Skui! Lalu pada urutan ke-6 ada Poco C85 4G. Smartphone Poco C85 4G ini masih hangat gengs, baru saja dirilis pada tanggal 1 September kemarin. Poco C85 4G ini juga memakai layar IPS LCD berukuran 6,9 inci. Resolusinya HD+, refresh rate 120Hz, kecerahan puncak layarnya mencapai 810 nits peak. Lanjut pada sektor kamera. Kamera utamanya dilengkapi dengan 50 megapiksel wide dan QVGA. QVGA itu sama dengan 0,08 megapiksel, kurang dari 0,1 megapiksel loh, sangat kecil. Biasanya dipakai di kamera depan lawas atau layar kecil seperti jam tangan pintar. Tapi tenang, karena mampu merekam video 1080p 30 fps kok gengs. Sedangkan untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 8 megapiksel wide yang juga mampu merekam video 1080p 30 fps. Lanjut untuk sektor perdapur pacuan, dapur pacunya sudah disupport dengan chipset MediaTek Helio G81 Ultra 12 nanometer dan memiliki pilihan RAM 6GB dengan internal storage 128GB eMMC 5.1 atau 8GB dengan internal storage 256GB eMMC 5.1 juga. Untuk pemberdayaan sumber dayanya, kapasitas baterainya sebesar 6000 mAh, disupport dengan 33 watt wired dari 0 ke 50% dalam 31 menit, dan juga sudah support 10 watt reverse wired. Fiturnya sendiri sudah cakep, memiliki IP64, USB Type-C 2.0, fingerprint side-mounted, virtual proximity sensing, circle to search, dan tentunya sudah ada NFC-nya gengs. Berikut spesifikasi smartphone-nya dan informasi harganya saat video ini dibuat. Skui! Kita lanjut ke smartphone terakhir nih gengs. Ada Infinix Hot 60i 4G. Smartphone ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,7 inci dan screen to body ratio 85,2%. Resolusinya HD+, refresh rate 120Hz, serta tingkat kecerahan puncak mencapai 700 nits. Sementara pada sektor kamera, Infinix Hot 60i 4G dibekali kamera utama 50 megapiksel yang mampu merekam video 1440p 30 fps dan 1080p 30 fps, dan kamera selfie-nya membawa resolusi 8 megapiksel yang mampu merekam video 1080p 30 fps. Lalu untuk dapur pacunya disupport oleh chipset MediaTek Helio G81 Ultimate fabrikasi 12 nanometer. Untuk opsi RAM dan internal storage-nya cukup beragam nih gengs, mulai dari 4GB dengan internal storage 128GB, 6GB dengan internal storage 128GB, 4GB dengan internal storage 256GB, 8GB dengan internal storage 256GB eMMC 5.1. Lanjut untuk sumber daya alamnya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5160 mAh, disupport dengan 45 watt wired dari 0 ke 50% dalam 24 menit, tersedia 10 watt reverse wired, dan sudah tersedia bypass charging juga. Sejumlah fitur lain juga turut hadir meliputi NFC, infrared blaster, port USB Type-C 2.0, Bluetooth versi 5.3, stereo speaker, fingerprint side-mounted, IP64, drop resistant up to 1.5 meter, dan GeoPro navigation. Lengkap banget ini mah, gokil abis fiturnya. Berikut spesifikasi smartphone-nya dan informasi harganya saat video ini dibuat. Skui!
Nah, itu dia 7 daftar rekomendasi smartphone 1 jutaan terbaik yang layak banget untuk segera kalian sikat. Tapi jujur admin sedari awal bikin video sampai penghujung video ini selalu terbayang Poco M7 sih. Soalnya harga yang ditawarkan dengan spesifikasi yang diberikan sangat ngacir, gengs. Tapi selalu ingat ya, bahwa smartphone terbaik itu bukanlah yang paling mahal, bukan yang paling canggih, dan bukan yang bagus menurut orang lain. Tapi smartphone yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi selalu bijaklah dalam membelanjakan uang kalian ya, terutama kalau mau beli smartphone. Salah pilih bisa bikin yang sek dada dan pikiran loh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Semoga kalian sekeluarga selalu dalam keadaan yang baik. Amin. Oke deh, sehat selalu kalian ya. See you next time. Bye-bye.